Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini kita bertemu di update Delquan Bot Command. Jadi robot ini memang hasil eksperimen saya. Saya suka coding, saya suka bereksperimen, saya suka riset. Dan Delquan Bot ini adalah hasil riset saya dengan big data analysis. Tapi juga seiring jalan saya suka menambahkan tool-tool baru untuk memperkaya trading system karena market itu sangat kompleks. Tidak ada holy grail. Jadi kita harus dengan kondisi market tertentu, kita harus pakai cara tertentu ya. Marketnya mungkin lagi ekstrim, kita beli buy on weakness di demand zone. Atau marketnya lagi akumulasi wake off, kita tunggu the best time for buying. Nah, ini salah satu teknik atau strategi trading yang saya gunakan sebenarnya sudah lama. Saya modify dari Larry Swing sekitar tahun 2008-2010 saya pakai ini. Kadang-kadang saya kalau lagi ketemu saya pakai, tapi sekarang saya tambahkan ke dalam robot dan saya buatkan tutorialnya supaya Bapak Denbu juga siapa tahu bisa berlatih memperdalam teknik ini dan kemudian bisa profit lah ya kan. Cari saham cari duit di pasar saham itu kan susah minta ampun, tapi kita harus agile, kita harus bisa melihat opportunity. Market juga jatuh juga sekarang kan, jadi kebetulan saya cek tadi, oh ada contohnya satu waktu kosong di weekend ini, maka saya buatlah untuk update November 2024. Sudah lama juga tidak ada update-nya ya, semoga bermanfaat nanti. Baik. Oke, ini update 2004. Sebelumnya kita punya SCR Vboom. Jadi ini adalah screening saham untuk mencari saham-saham yang meledak volumenya. Filosofinya, kalau di volume price analysis, kalau volumenya meledak, itu ada sesuatu. Tetapi jangan asal beli, kita harus taruh dia di wake off ya. Ini sudah saya jelaskan di workshop juga. Lalu ada saham-saham under value ya, jadi mencari saham-saham under value referring to Abraham stock valuation. Tapi saya tidak pernah pakai ini karena saya tidak percaya dengan modeling di modeling dengan asumsi. Jadi dia menggunakan asumsi menggunakan asumsi suku bunga, menggunakan asumsi dan sebagainya lah ya untuk yang AAA ya. Maka saya tidak gunakan, tapi mungkin ada yang menggunakan, tapi saya masukkan untuk nice to know saja. Itu saham-saham yang under value. Dulu saya dapat teorinya pas kuliah di SBM ITB, saya kuliah juga corporate finance. Yang ketiga adalah SCR Extreme. Nah, ini strategi kontrarian. Kadang-kadang kita terpaksa kontrarian karena marketnya mungkin sudah ekstrim. Kita mau nunggu sahamnya, kita lihat mungkin valuasi sudah murah, kita menunggu kapan timing belinya. Kalau dia extreme fear, maka kita buy on weakness ya. Jadi kita beli untuk buy on weakness strateginya. Tapi ingat, lihat ada demand zone-nya enggak. Kalau tidak ada demand zone-nya, kita seperti menangkap pisau jatuh. Jadi kalau kita lagi jatuh, kita tangkap, nggak ada demand zone-nya, ya berdarah-darah. Kita syaratnya harus ada demand zone. Begitu juga kalau kita lihat sahamnya sudah extreme greed, terlalu greed, kita sell on strength, tapi lihat, ada supply-nya nggak? Kalau ada supply, kita target jual di situ. Kalau tidak ada, let profit run saja. Jadi strateginya banyak ya. Jadi cari duit itu susah. Kalau dalam kelas tuh trading estimate saya nggak sempat juga ceritakan semuanya, tapi filosofinya sudah saya kasih tahu bagaimana kita agile market. Filosofinya adalah plan your trade your plan, change your plan if market changes. Jadi berubahlah karena strategi berubah. Penyebabnya adalah market berubah. Nah, yang terbaru untuk update November 24 adalah screening stock untuk saham-saham yang pullback. Jadi filosofinya ya, filosofi itu sahamnya sudah naik nih. Sahamnya sudah naik. Low high ya. Jadi sudah ada low high ya, sudah ada low high. Jadi dia sebenarnya low, ini ada high, ini high low. Nah, dia pullback nih. Kalau di sini kan sudah uptrend artinya momentum sudah naik, ini sudah uptrend lah. Sarannya sudah uptrend, ini higher high kan. Lalu udah turun nih, pullback. Nah, dia lower low.
Kan kita tidak tahu lower low-nya sampai mana, apakah sampai mana. Nah, saya cuma ambil bahwa dia high-nya turun 1, 2, 3. Nah, high-nya ini turun 3 kali berturut-turut. Lalu volumenya juga, karena saya trader volume price analysis, ya wajib pakai validasi volume. Volumenya juga turun. Yang paling enggak yang 2-3-nya turun lah. Ya, jadi dia turun, volumenya kelihatan turun. Yang sebelum-sebelumnya mau naik, mau turun, nanti kita cek lagi itu case khusus ya. Tapi yang biasa saya cari adalah saat price-nya turun. Ini namanya ini ya, konfirmasi dan anomali di volume price analysis. Nah, dia volumenya juga turun. Jadi, ini ada volume 1, ini ada volume 2, ini volume 3. Dia juga turun. Atau pas volume 3-nya naik, boom, gitu melawan. Nanti kita lihat ya. Seiring jalan nanti kalau di Bapak Ibu rajin nonton after market close, kalau ketemunya ada case seperti itu, kita akan perdalam. Oke, ini ya. Jadi kita punya nama perintahnya SCRP back di Telegram botnya. Ini dia ya. Oke, tapi ada disclaimer dulu, singkat saja bahwa video ini tujuan untuk edukasi. Ini adalah tool aja. Jadi bot ini sebenarnya backbone-nya adalah big data analysis, ya. Big data analysis, deep learning, tapi kan namanya mesin learning, teknologi masih berkembang. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa teknologi deep learning ini 100% pasti profit untuk membantu Bapak Ibu trading, tidak juga, harus dianalisa juga. Nah, dia hanya complementary, screening itu adalah complementary. Jadi umumnya yang saya kembangkan adalah big data analysis atau artificial intelligence. Nama algoritma adalah deep learning. Saya pakai Keytable ya. Jadi di sini algoritmanya Bapak Ibu bisa cari di Google. Nah, itu dia. Jadi pelengkap aja, saya tetap pakai alert robot. Nah, satu lagi pullback 1 2 3 ini tidak pernah saya backtest ya di quantitative trading. Jadi jangan tanya, Pak Roy ini hasil backtestnya berapa persen? Apakah 80%? Sukses rasionya belum saya tes dan saya tidak punya rencana untuk melakukan backtestnya. Lalu, ini paling penting, trade at your own risk. Resiko kalau Bapak Ibu pakai strategi ini, resiko ditanggung masing-masing. Harus punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu belum paham tentang trading plan dan money management, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya atau nanti bisa ikut workshop trading as a business. Dia cuma tool, Bapak Ibu, holy grail depend on man behind the gun. Jadi Bapak Ibu kalau baru mau mencoba strategi ini, cobalah 1, 2, 3 lot saja. Jangan full power, sampai nanti mungkin berapa puluh kali, 6 bulan, setahun sudah terlatih pakai strategi ini, maka baru bisa ditingkatkan kalau ketemu. Nah, begitu juga dengan extreme fear ya. Jadi kalau ada asam-asam extreme fear, dilatih dulu. Lotnya jangan banyak-banyak. Sampai Bapak Ibu nanti mahir, baru silahkan tingkatkan lot size-nya, itu manajemennya di upgrade. Oke ya. Terus ada lagi yang, Pak, saya minta robot begini deng, seperti di saham, haki saham. Ya nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau ada robot lain, Bapak dan Ibu melihat toolnya bagus, pakai aja dia, kan sesuai dengan selera saja. Oke, itu ya. Jadi tidak boleh minta-minta tambahan tool atau tambahan chart. Nah, kita masuk sedikit ke trading as a business. Jadi betapa bagaimana peringkat mereka bot ini di dalam trading as a business. Tambahan screening ini hanya tambahan untuk technical analysis Bapak Ibu. Jadi porsinya sangat kecil. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ikut workshop trading as business, dijelaskan technical analisisnya apa? Delcon bot ini termasuk yang paling kecil, hanya 10% aja kita butuh. Itu kita harus belajar market structure di Wyckoff ya, baru kita analisa bot itu bisa, atau rekom, atau stock screening. Nah, setelah itu jala ini Bapak Ibu wajib belajar namanya money management ya, lot sizing, membuat trading plan, baru membuat correlation management untuk portfolio risk exposure. Nah, sekarang tambah lagi. Kalau kita lihat di sini tambah lagi namanya Trump risk. Semenjak Donald Trump menang pemilu presiden Amerika bulan November kemarin. Ini saya baca di buku ekonomis ya Bapak Ibu.
Sudah saya share di Telegram channel ini, namanya Trump Risk. Risknya bertambah sekarang setelah market risk, stock risk, stop loss risk, sekarang tambah lagi Trump Risk. Setelah itu, Bapak Ibu harus menguasai namanya MAN ya, psikologi tradingnya. Bagaimana cara protecting tidak emosi dalam trading, disiplin dalam trading, macam-macam lah ya. Ini kita belajar di trading SBC. Jadi, kalaupun ada tool untuk screening, Bapak Ibu pakai, terus masih tetap rugi, bisa jadi money manajemennya tidak pas. Bisa jadi psikologinya bermasalah, ya. Jadi itu. Jadi kalau yang bilang gonta-ganti struktur metode trading, mungkin ada masalah di dua ini. Oke, setelah itu saya tambahkan juga teori tentang volume price analisisnya. Ini saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis and wake-up method, dan filosofinya kita gunakan untuk 1, 2, 3 pullback ini, 1, 2, 3 pullback ini. Teorinya banyak ya Bapak Ibu, ada anomali, ada harmoni, ya, dan ini saya ambil satu saja. Prinsipnya adalah price discount everything volume validate. Ini adalah anomali ya, anomali. Misalnya kita, kalau Bapak Ibu sudah ikut workshop, mudah-mudahan lebih paham. Kita sudah belajar misalnya ada saham bergerak, price-nya naik, besoknya naik lebih tinggi, besoknya naik lebih tinggi, besoknya naik lebih tinggi. Lalu kita lihat, naik ya, volumenya turun. Dari sini naik, turun, price-nya naik. Besoknya price naik, volume turun. Wah, ini dia tidak nyambung, tidak harmoni antara pergerakan price yang naik positif dan sangat tinggi spread-nya dengan volumenya sangat kecil. Melangkahi hukum ketiga Wyckoff ini kalau nggak salah. Ya, ketiga atau kedua. Jadi, price tidak harmoni dengan volume. Ini disebut dengan anomali. Oke. Begitu juga kalau dia turun ya, Bapak Ibu. Dia turun. Ini kan simulasi saja, filosofi saja. Jadi harga bergerak turun membentuk new low dan dia tidak membentuk new high ya. Berhasil, artinya high-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, low-nya lebih rendah, low lebih rendah, low lebih rendah. Lalu kita lihat dia turun, meningkat, berarti ada sesuatu yang masuk. Besoknya high-nya lebih rendah, low-nya lebih rendah, sahamnya juga turun, spread-nya melebar. Biasanya candle-nya bearish, high-nya lebih rendah, high ini lebih rendah dari apa? Low-nya lebih rendah, volume-nya lebih turun. Ini anomali nih. Spread-nya besar, volume-nya kecil. Nah, ini ciri-ciri panic selling. Jadi kita bisa gunakan ini salah satu, nanti kita gabung dengan prinsip-prinsip pullback ya. Ini bagian terakhirnya. Nah, prinsip untuk screening pullback adalah pullback adalah ketik di perintah botnya SCR pullback, maka dia akan melakukan screening untuk saham-saham yang cocok untuk strategi 1, 2, 3 pullback. Jadi turun 1, 2, 3 pullback. Nah, screening preconditionnya apa? Hanya saham-saham yang lebih besar dari 2 triliun. Mungkin 3 triliun ya, Bapak Ibu saya lupa. 2 triliun atau 3 triliun di sini ya. Jadi 2 triliun atau 3 triliun. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya 2 triliun sekian nggak masuk, jangan komplain. Biasanya 3 triliun masuk ya. Artinya saham-saham gorengan tidur yang nggak jelas tidak akan masuk. Kedua, syaratnya trend relatif up. Kalau kita pakai technical biasa, moving average 10 hari misalnya ya, lebih tinggi dari 20 hari, lebih tinggi dari 50 hari. Ini kira-kira. Terus kalau tanya, Pak, Bapak pakai apa? Ya, hampir sama-sama ya. Pokoknya relatif trend up lah. Mungkin 11, 21, 22, 52, pokoknya trendnya up. Lalu apa? Momentum relatif up. Ya, momentum mungkin EDX-nya sudah di atas yang positif ya, bisa seperti itu. Pakainya dia lagi momentumnya di atas. Nah, ini yang penting. Hari candle yang terakhir lebih rendah dari candle kemarin. High-nya ya. Candle yang kemarin lebih rendah dari candle high 2 hari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat
Saya nggak ngambil low-nya ya, karena kalau volatilitas saya ambil high-nya. Terkait dengan strategi, kita akan pakai strategi buy on breakout. Jadi ini candle 1 ya, ini high-nya. Candle 2 high-nya lebih rendah. Candle 3 high-nya lebih rendah ya. Jadi bisa saja nanti candle 1, candle 2 low-nya sama, tapi high-nya rendah. Ini bisa, tergantung nanti volumenya. Oke. Nah, volume hari ini lebih kecil atau lebih besar dari kemarin. Kalau lebih kecil, itu untuk skenario bahwa saat candlenya turun, high-nya lebih rendah. Ini skenario 1 ya, lebih rendah, volumenya juga lebih rendah. Ya, lebih rendah. Jadi volumenya juga down. Yang skenario 2, dia hari ini lebih besar, itu terjadi ledakan volume. Misalnya nih candle 1, candle 2, candle 3. Ya, bahkan candle 3-nya kalau mau dalam juga nggak apa-apa, ada ekornya juga nggak apa-apa. Karena variasinya banyak. Kita harus belajar volume price analysis. Nah, di sini volumenya besar, volumenya kecil. Nah, ini ada ledakan volume. Ya, ini mungkin sebelumnya lebih besar ya, turun, boom gitu. Nah, itu bisa juga terscreening kalau ada. Oke, jadi skenario-nya bisa seperti itu. Yang penting kita lihat high-nya dulu, nanti kita tergantung nanti mau buy on breakout. Nanti kita akan berikan contohnya di higher slide ini. Oke. Atau, ya tadi saya bilang, atau volume yang kemarin, ini bukan atau, dan volume kemarin lebih rendah dari volume 2 hari berikutnya. Nanti kita pakai contoh baru jelas. Misalnya ini contohnya, salah. Nah, misalnya ini contohnya, kita ketikkan SCR Payback. Ya, kebetulan keluar sahamnya APLN, Pegas, PPRE, PTP, Water misalnya ya. Jadi berarti saham-saham ini dia high-nya sedang turun. High-nya turun. Volumenya turun atau ada satu terakhir yang meledak, yang lebih tinggi. Ya, bisa gitu. Nah, kita ambil sini contohnya Pegas ya. Nah, ini Pegas ini kalau lihat momentumnya sudah naik ya. Dia naik, dia break, lalu dia pullback. Pullback ya. Kalau kita lihat ini high. Jadi 3 berturut-turut dia lebih rendah, lihat volumenya. Turun juga ya. Jadi high. Dia 3 candle high-nya down ke bawah. Ini high pertama. Ya, hari ini misalnya dia lebih rendah dari hari sebelumnya, volumenya juga lebih naik ya, lebih naik dan tapi lebih rendah dari sebelumnya. Jadi seperti ini, volumenya down sampai hari terakhir, high-nya juga down. 1 2 3, 3 candle kita pakai. Kalau 4 candle bonus ya, bonus. Jadi yang ideal adalah high ininya turun ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ininya turun, ini juga turun. Tapi secara umum momentum naik. Oke. Lalu kita strategi apa? Kita akan strategi candle sebelumnya kita buy on breakout 1 tick di atasnya. Stop loss di mana? 2 tick di swing low. Ya, swing low dari candle ini kita cari apakah candle yang ketiga atau yang kedua rendah, 2 tick itu. Ini untuk yang agresif. Itu yang agresif. Kalau konservatif bagaimana? Nanti konservatif. Sekarang kita jaga atas, jaga bawahnya seperti apa? Kita jaga bawah di sini. Misalnya kita mau beli berapa? Berapa lot? Misalnya kita mau beli di atas ini misalnya jaga satu lot misalnya. Ini anggap aja terkecil ya, 1 lot. Di bawah ini 2 lot.
Di bawah ini 4 lot. Bawah ini 8 lot. Di bawah ini 16 lot. Kena di bawah ini exit. Jadi bentuknya piramida. Atau bisa 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot. Jadi sampai kena swing low bawah ini, dia bentuknya tetap piramida juga. Kalau kena stop loss, exit, risknya kecil. Oke. Targetnya sebagaimana? Nanti targetnya pakai risk reward ratio, pakai yang lain ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti kita pakai contohnya. Cari VBP, cari apa gitu, cari kalau dia all time high sudah pakai let profit rate saja. Kalau all time high. Karena all time high kan nggak kelihatan di mana let profit rate saja. Nah, kerja kita adalah menaikkan stop loss. Karena risknya kecil biasanya. Kalau saya mau main cepat, Pak, jual di mana? Jual di sini. Kalau semua kena, jual di sini juga bisa. Tapi saya biasanya jarang, karena ini adalah uptrend, karena kan baru mau naik. Jadi the best time for buying, second chance to buy, sama aja dia naik ke atas. Oke, kalau agresif, kalau konservatif, ini konservatif, sama. Nah, buy on weakness-nya agak jauh, sampai lower downchian. Misalnya kasus seperti ini, misalnya di atas ini beli 2 lot, ini 4 lot, 8 lot, 16 lot. Misalnya 30 lot misalnya gitu ya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu, atau 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, juga bisa begitu. Diatur saja supaya jaga atas, jaga bawah. Kalau dia konservatif, tentu kita stop loss-nya 2 tick di bawah lower downchian. Ini PTPP ya. Low, dia high-nya lebih rendah. 3, dia volumenya lebih rendah. Jadi downtrend ya. Jadi pas dia naik, volumenya besar, dia pullback, kita jaga atas, jaga bawah. Gitu. Sama, jaga atas, stop loss-nya 2 tick swing low. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buy on weakness-nya di sini. Ya. Sampai sini. Jadi ini mungkin jaga di 1 lot. Ini mungkin 2 lot, ini 4 lot, 8 lot bisa. Terserah lah. Jadi stop loss-nya artinya risknya kecil. Jadi dia baru mau naik momentum bisa, atau naik dia sudah tinggi bisa. After screening, ya, jangan lupa untuk melakukan analisa after market close. Seperti yang ada di analisa market close, kita cek speedometernya, kita cek apa namanya? Ya, after screening ya. Jadi kalau sudah ketemu, Bapak Ibu wajib melakukan analisa seperti di after market close. Cek speedonya, cek VPA-nya, cek rotasi sahamnya, cek foreign flow-nya, macam-macam. Seperti biasa. Lalu buat trading plan-nya, ya jaga atas, jaga bawah. Kita cari di mana supply zone-nya. Lalu calculate money management yang baik. Kalau mau pakai buy on weakness juga dibagi, dia bentuk piramida. Lalu trade your plan, masukkan ke dalam aplikasi online trading. Nah, kalau dia gagal, kita pakai lain, misalnya ekstrim, ya udah cut, nanti ganti plan, mungkin ekstrim dan sebagainya. Istilahnya plan your trade, trade your plan, change your plan if market change. Mungkin market berubah, kita harus ganti strategi. Oke, sekarang kita coba ke Telegram botnya untuk melihat hari ini ada nggak saham yang bisa untuk pullback. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Oke, kita cek dulu composite hari ini. VPA composite. Kita lihat dulu supaya tahu ini end of day-nya kapan ya. Marketnya lagi jatuh ya Bapak Ibu. Marketnya lagi jatuh tanggal 15 November end of day-nya. Seperti ini composite. Sekarang kita cek di robotnya SCR Payback. Nah, perintahnya seperti ini ya. Jadi SCR Payback untuk tadi tanggal 15 November 12 payback ada Java. Kita lihat.
VPA, JPFA. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat, secara umum trennya up ya. Oke. Low, kalau weekly ya, secara weekly. Kalau bukan secara umum, VPA weekly, JPFA. Lihat weekly-nya dulu. Nah, weekly-nya jalan ya. Ini karena kebetulan hari ini saya baru buat tutorial. Kalau kemarin-kemarin juga sudah ada sebenarnya pullback ini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, higher high, high low, higher high, high low, higher high. Nah, tapi kita tradingnya di daily. Kita lihat dengan VPA, JPFA. Nah, karena tadi kita sudah uptrend, kita lihat time frame daily-nya. Time frame daily-nya juga momentumnya naik, power price juga naik. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Artinya uptrend ya. Nah, sekarang dia pullback turun nih. Pullback turun, pullback turun. Nah, ini kita lihat volume 1. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, turun. High-nya, high, 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 turun. Lalu strateginya seperti apa? Strateginya, jaga atas di sini, jaga bawah di sini boleh, jaga di sini boleh. Stop loss di swing low juga boleh. Tapi kalau mau agresif ya 2 tick di sini. Jadi ini dia sudah turun, volumenya turun. Kita antibasi besok untuk ledakan volume. Boom. Kalau besok volumenya meledak hari Senin, maka Java ini disebut dengan ledakan volume. Dia sudah ramping up, plateau, ramping down ya. Jadi dia naik, dia pullback, naik ke atas kita dapat barang. Kalau yang mau agresif ya jual, mau main cepat, jual 1875, beli di atas ini atau di atas ini boleh. Kalau mau beli di atas, stopnya jauh di bawah. Jadi ini lebih konservatif. Bebas lah ya. Jadi pasang 1 tick di atas, yang candle sebelumnya. Ya, kalau dia naik dapat, stop loss-nya juga dapat. Jadi 2 tick di bawah swing low ini. Jadi kalau dia ke atas dapat, ke bawah dapat. Sementara volumenya rendah saat dia turun, gitu loh. Kalau tadi dia volumenya saat dia rendah, volumenya naik, kita kabur. Jadi volumenya turun, price-nya, high-nya juga turun, ya. Jadi bisa di sini stop loss, buy on weakness-nya di sini, main cepat targetnya di sini, bisa. Pokoknya bebas. Kalau lihat mau main tinggi, dimension di mana? Pakai VBP weekly Java. Tapi sudah naik tinggi kan? Kalau sudah naik tinggi udah repot karena kita lihat weekly-nya naiknya tinggi sudah. Oke, sekarang kita pullback-nya main cepat. Kebetulan saja saya buat tutorialnya hari itu. Kalau saya buat tutorialnya hari ini, volumenya kita dapat jauh Bapak Ibu. Misalnya di sini nih ini ada price turun. Ini ada volume turun. Ya bisa dapat ya. Jadi ada volume-volume yang turun, pas dia pullback, volume turun bisa dapat. Kalau dia close di bawah ini ya kena exit. Exit. Jadi kita main di rentang pendek, main cepat, yang penting profit. Oke Bapak Ibu, nanti kalau tutorial lainnya, latihan lainnya, insya Allah kalau pas ada di after market close, kita akan buatkan tutorial analisa saham-saham pullback 1, 2, 3 ini ya. Jadi saya rasa cukup untuk tutorialnya. Nanti kalau ada ketemu saham-saham lainnya, saya akan membuatkan trading plan-nya atau membuatkan analisanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk update screening saham 1, 2, 3 pullback kali ini. Semoga bermanfaat, membantu lebih banyak tool untuk strategi trading, mencari rezeki di pasar saham Indonesia. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.